cerita. Suatu saat Rasulullah dan sahabat Ali berngobrol dan Rasulullah bertanya, "Ya Ali, kapan kau pergi ke pasar?" "Esok itu ya Rasulullah. Andaikan aku nitip engkau belikan baju, apakah kau mau?" "Dengan senang hati ya Rasulullah." Maka Rasulullah memberikan uang 8 dirham. Dan sahabat Ali pergi ke pasar, anak-anak pulang dari sana Rasulullah tanya, "Baju ini kenapa bagus sekali? Berapa harganya?" Kata sahabat Ali, 8 dirham ya Rasulullah. "Terlalu mewah untuk saya kenakan." Sahabat Ali, "Tapi pantaslah ya Rasulullah kau kenakan itu. Adakah kau lihat tadi yang sederhana?" "Ada ya Rasulullah." "Berapa harganya?" 4 dirham. "Bagaimana kalau kemudian kita pergi ke pasar dan kita tukar?" "Mari kita coba ya Rasulullah." Anak-anak, akhirnya bajunya bisa ditukar dengan harga 4 dirham dan Rasulullah dapat kembalian 4 dirham. Di tengah perjalanan ketemu dengan peminta-minta dan dalam ucapannya peminta itu bilang, "Andaikan ada orang yang bersedekah hari ini, maka pasti kemuliaan akan diberikan Allah SWT." Anak-anak, Rasulullah mengeluarkan 2 dirham. Sisa uang Rasulullah 2 dirham. Kemudian di ujung jalan ketemu seorang budak yang menangis dan Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, aku menghilangkan uang majikanku ya Rasulullah." "Berapa yang kau hilangkan?" 2 dirham ya Rasulullah. "Ini aku ganti." Anak-anak, begitu diganti masih juga menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau menangis?" "Takut pulang ya Rasulullah, khawatir majikan saya marah." "Di mana rumahmu?" "Di ujung gang sana." "Ayo aku antarkan," kata Rasulullah. Begitu sampai rumah majikannya, Rasulullah memberikan salam, "Assalamualaikum." Dari dalam rumah tidak ada yang menjawab. Salam yang kedua, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nggak ada jawaban pula. Salam yang ketiga, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasulullah Muhammad yang datang. Dari keluar rumah, seorang bapak-bapak matanya berkaca-kaca dan Rasulullah bertanya, "Kenapa tidak engkau jawab salamku pada saat pertama kali aku menyampaikan?" Bapak-bapak itu bilang, "Siapakah ya Rasulullah penduduk negeri ini yang sedang tidak menantikan doamu? Sengaja salammu aku tahan 3 kali supaya semakin banyak doa yang aku terima ya Rasulullah. Dan karena kemuliaanmu lah ya Rasulullah, maka pemuda ini aku bebaskan." Bapak dan Ibu, ini diceritakan oleh guru matematika. Tidak harus nunggu teman-teman PAI. Maka kami boleh membayangkan tugas ibu bapak ke madrasah adalah merangkul semua guru-guru untuk membangun ekosistem KBC yang semua orang berperan sangat aktif. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Sebagai akhir Pak Kabus, Pak Kepala BDK, Mas Munir dan Bapak fasilitator yang luar biasa, izin memberikan apresiasi Pak Kabus, teman-teman fasilitator menjalankan tugas dengan sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian tidak sejalan dengan apa yang kita pelajari. Pak Munir, Pak Kabus dari Angkatan 1, 2, 3, sekali lagi terima kasih banyak Wujud sudah dan tim juga, Bu Sukma, Bu Tati, dan Bu Nana Pak Dadang, terima kasih banyak. Ibu Bapak izin sebagai penutup terakhir mumpung ketemu dengan kakak dan adik saya yang ada di ruangan ini. Saya sering ditanya, "Pak Is, ngasih training dengan hati itu seperti apa? Ngajar dengan hati itu seperti apa?" 10 tahun yang lalu paling saya menjawab, "Hati-hati di jalan. Hati-hati ngasih komentar pada peserta. Hati-hati memberikan feedback." Tapi Bapak dan Ibu, dari seorang mentor yang luar biasa, usianya sudah 65 tahun, tapi kalau ngasih training dari jam 8 sampai jam 4 suara saya bisa kalah. Melalui putrinya kemudian kami bertanya, "Mbak, Bapak itu apa resepnya kalau ngasih training kok begitu? Kekuatan dan dasarnya luar biasa." Beliau mengatakan, "Mas, Bapak itu kalau besok ngasih training, beliau akan mengupayakan sholat tahajud. Dan di sela-sela sholat tahajud beliau berdoa, 'Ya Allah, pinjam ilmumu, besok akan kami sampaikan pada pengawas dan para madrasah se-Indonesia. Pinjam ilmumu. Tidak mungkin kami punya ilmu jika engkau tidak berikan kemudahan ya Allah.'" Dan kemudian Bapak dan Ibu, seluruh anggota badannya ini diajak bicara. Kaki kuat menopang badan, tangan bisa bergerak, mata bisa mengantuk, hati tidak boleh sombong, hati tetap rendah hati. Dan beliau akhirnya membacakan Al-Fatihah. Maka ketika saya ditanya bagaimana memberikan training dengan hati Pak Is, maka libatkanlah Allah SWT dalam kegiatan training kita.
Bapak dan Ibu, cerita ini juga cerita favorit saya karena Ibu Bapak, apa puncak dari tercapainya cinta Ibu pada diri seseorang? Dekat dengan Allah, terima kasih Pak. Berikutnya, yang mencintai sesama. Mencintai sesama, terima kasih Pak. Kalau boleh menambahkan yang terakhir sebelum nanti saya kembalikan ke tempat fasilitator, yaitu apa? Kerendahan Hati ya. Bapak dan Ibu, saya ingin bercerita penyakit yang umum dialami oleh para trainer, dialami oleh para guru, dan saya menderita penyakit itu 10 tahun yang lalu. Nama penyakitnya adalah kegenitan intelektual. Apa Bapak dan Ibu? Kegenitan. Pak Haidar itu menerbitkan banyak buku tentang sistem pembelajaran modern, judul bukunya Quantum Learning, Quantum Teaching. Saya salah satu orang yang paling paham tentang dua buku itu, dan itu mengubah konstelasi pendidikan di Indonesia. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada training cara belajar modern, cara belajar, cara kerja otak, saya ikut training, tapi yang terjadi apa? Dalam hati, sombong. Pelatihan kayak gitu. Selalu saja yang diucapkan para fasilitator yang depan itu salah. Selalu saja saya merasa paling ngerti soal materi itu. Ibu Bapak, itu namanya penyakit kegenitan intelektual. Dan itu sombong pasti. Dan itu kata Pak Haidar waktu kami diskusi dengan beliau Pak Kapus, itu karena ilmu kita kurang. Bapak dan Ibu, singkat cerita, sembuhnya karena satu kegiatan yang saya alami. Ada kompetisi trainer tingkat nasional Ibu Bapak. Saya diundang oleh kawan dan saya ikut. Waktu itu saya masih merintis menjadi trainer karena baru-baru. Kemudian saya nanya ke panitia, apa indikator penilaiannya? Satu, Pak Is harus tampil prima dan seluruh tool trainingnya harus ada. Satu tool trainingnya itu harus ada spanduk yang dibentangkan di belakang gitu Bapak, untuk menjelaskan trainingnya itu apa saja. Saya nggak punya itu Pak Kapus. Tapi saya selalu bilang, ini apa yang agak lain. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, supaya kita terus kreatif dan kita selalu berpikir apa yang agak lain ini. Akhirnya saya tanya panitia, syarat spanduknya apa? Harus ada foto kayak motivator itu Pak. Pakai jas, nggak punya foto, namanya gambar trainer. Maka saya datang ke tukang spanduk, Mas, bunyi spanduknya materinya tentang quantum learning, quantum teaching. Terus ada apa lagi Pak? Harus ada foto trainernya. Bapak fotonya mana? Saya nggak punya foto. Terus gimana? Kasih figuran kosong saja. Saya mikirnya nggak lain Bapak dan Ibu. Sama kasih tulisan, mohon maaf sampai spanduk ini dicetak, foto trainernya belum jadi. Tapi aslinya lebih cakep daripada foto. Bapak dan Ibu, datang ke kompetisi itu bukan karena apa-apa, karena pengen belajar saja. Kemudian sampai di sana, penilaian pertama ada tentang spanduknya. Bapak dan Ibu, spanduknya dibentang satu-satu, orang tepuk tangan. Pada saat saya datang betul-betul nggak ada kesombongan sama sekali Pak Kapus. Tapi begitu spanduk saya dibentangkan, orang pada tepuk tangannya mereka, wih spanduknya lucu. Dan Bapak dan Ibu, setelah itu saya diumumkan spanduk saya paling keren di antara peserta. Tepuk tangannya boleh, tapi kegenitan intelektualnya muncul lagi. Jadi teman-teman, kalau tadi jalannya begini, Bapak sekarang jalannya begini. Tembok juga ditabrak kalau sudah, nggak lagi tidak bumi. Bapak dan Ibu, kemudian kami dikasih waktu 3 menit. Saya protes, mau ngasih training apa 3 menit? Waktunya tidak cukup. Kata panitia, waktunya tidak cukup Pak. Ya sudah kita ngarang. Kok yang diundi saya dapat nomor 1 Bapak dan Ibu sekarang. Dari 30 peserta itu, menjelang sholat zuhur diumumkan Pak Iswoyo masuk 10 besar. Makin gini teman-teman. Makin begini jalan keren kan? Keren kan ini? Keren.